ada kerjaan lain, bukan hanya ngomong Diam yang dulu Bang Titi. Si Black dari tadi mau ngomong loh. Yang Diam dulu, pertama, silakan Bang Black, silakan. ya, yang pertama Yesus bukan Tuhan, bukan Tuhanmu karena memang kita tidak seiman. Itu yang pertama ya. Tapi Tuhanku, itu aja karena kita berbeda iman. Yang kedua, pembuktian Yesus itu kalian tidak menganggap dia Tuhan. Ya kan? Tidak menganggap dia Tuhan. Tapi kami memiliki data yang cukup. Data yaitu dari Yohanes 13 ayat 13. Aduh, itu kan Tuhan, Bang. Makanya aku bilang kau belajarlah Iya, bahasa karena original, bentar original dulu. teks Aku ngomong Bible dulu, itu kamu Tuhan, diam. kurios. Aku ngomong kemudian. Gak boleh Karena kau memang kita tidak menyesatkan. seiman. Itu Tuhan. Enggak, kau ini dibodoh-bodohi Diskusi penerjemah. Kamu buka Tahu, Yohanes Bang. 13 Bang, ayat 13. dengar Buka dulu. ya. Ini Sehat. supaya kau dengar dulu. Dengar Harus dulu. Sendiri. Kau diskusi ini maunya di menang situ. sendiri. Gimana Di Bu situ, ini? Entar aku enggak, ngomong dulu. saya harus dengar kamu dulu ya. nggak bisa gitu. Saya harus Hei, meluruskan, Bang. motong-motong. Saya harus meluruskan Supaya itu kalian meluruskan paham. motong. Di situ Itu tertulis kamu kurios, aku Bang. guru. Bang. Abang, bisa di gitu. situ Aku tertulis guru dan Oh, kurios. karena saya juga. Kau dibodoh-bodohi enggak? Aduh. Di situ tertulis Saya Tuhan. mau Kau turun, dibodoh-bodohi. enggak. Kalian Sehat. ini Karena cuma kamu modal semua imani, ini, imani, kamu ini imani nggak sehat. doang. Nggak Udah, sehat. Itu tunjukkan data ya. curhat, nangis, Oh, curhat, nangis, males. nggak sehat. Bukan Justru, bukan Bang, nangis, otakmu tapi yang nggak nggak sehat. adil. Kamu yang nggak sehat otak. Tuhan, Masa orang mau Bang, ngomong Tuhan, dipotong Tuhan, lagi. Tuhan kan, Bang, Eh, itu diam Tuhan. dulu. Nah, memang Bang, udah kalian dengar punya dulu. model kayak gitu. Memang Jangan nangis, tuh dibuka tuh dibuka Coba, tuh. coba. Kamu yang cerewet. Aduh. Tuhan. Kamu yang cerewet. Kamu Itu itu memang, Mbak. Diam dulu Bang Terjemahnya Titi. memang. Aduh. Terjemahnya memang. Saya mau Bang, dia mau buka data dan buka. juga. Potong lagi. Kita buka Bang Faruk originalnya, Bang Faruk. Aku lagi di jalan. Bang Ya, Faruk buka. supaya jangan originalnya. berkata-kata di luar narasi Melanjutkan loh. perjalanan, jangan ngomong-ngomong. Kita bicara katanya pakai data. Ya, Ya, biar host yang terganteng buka. Kamu ini nangis kalau dibuka datanya. Kurios itu Tuhan. Aku di jalan lihat coba ini. aku buka. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya, itu Bukan, penerjemah, ya. penerjemah lain menyesatkan, penerjemah menyesatkan kalian. Kalian nggak Mau sadar, buka kalian Yohanes ditipu. 13 ayat 13. Entar dulu. Wih, kalian Lalu aku ditipu. ngomong terus. Kalian ditipu. Oh, Ya, Kalian silakan yang biar diam, dulu Bunda, biar dulu Bunda. Setelah ini kita yang buka data Bunda, silakan. Silakan. Silakan Bang Mau Black. Setelah ini kami yang buka mau datanya ya, ditipu atau silakan. enggak? Ya mau ditipu atau enggak? Aku udah jelaskan Yesus bukan Tuhanmu, tapi Tuhanku. Makanya kita nggak seiman. Kita nggak mungkin masuk. Kita di sini diskusi soal data. Oke. Pembuktiannya Oke, data. ya, Bang Black. Iya kan? Bang Black gantian Bang Black ya. Oke, Ini data, kita kan? buka datanya Bang Black ya. Ini dari kita subjek buka data. Kalian juga. Iya, ini buka data ya. Iya. Sabar Bang ya, sabar. Kita buka datanya dulu ya. Iya sama-sama buka data. Bentar ya, putar kamera. Oke. Dalam Yohanes 13 versi Sabda Kitab atau Paralel. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam original teks Yunani, kata Tuhan ketika dikembalikan original teksnya harusnya tertulis kata kurios, theos. Ya, coba kita buka Bang. Tuhan di sini original teksnya apa Bang? Coba kita buka Bang. Tertulisnya kurios Bang. Iya Yang iya. artinya itu Tuhan. Tuannya, Oke, oke. Tuhan, Tuanku, bukan Tuhan. Iya, iya. Itu yang pertama. Tapi, nah, kami baiknya umat muslim ini berdiskusi, kami tidak berupaya untuk menggugurkan imanmu dan tidak berupaya untuk menggugurkan narasimu. Jika kau ngotot mau menarasikan Yesus itu adalah Tuhanmu, bukan Tuhanku, ya, kapan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhanmu? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang dia adalah Tuhan, berarti ketika dia mati di kayu salib dan terkutuk dia mati di kayu salib, yang dikutuk oleh Paulus itu adalah Tuhan. Iya iya. Jelasin terus. Oke. Jika Aku ya. Anda tetap memaksakan Yesus itu Tuhan, berarti dalam Galatia 3:13 yang dikutuk oleh Paulus itu adalah Tuhan, Bang. Oke. Udah ya. Silakan. Iya, silakan.
Oke, aku buka di Yohanes 17 ayat 15. 17 ayat Silakan bacakan. Ya. Aku baca ya. Bang, gini Bang Ninja, Bang Black Ninja. Iya, Bentar sabar. Ini Iya, tunggu sebelum Abang buka. kamu ngomong aku Bang, diam nih. Aku gini loh Bang, sabar Bang. Aku berupaya mengikuti narasimu. Simak Bang ya. Jika Iya, iya. kamu ngotot mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, bagi imanmu, aku tidak akan mengintervensi itu. Iya. Oke, bagi imanmu Yesus itu Tuhan. Tak perlu lagi kau buka data bahwa saya Yesus itu Tuhan. Udah, Yohanes 13 nomor 13. Cukup menjadi dasar dari imanmu mengatakan Yesus itu Tuhan bagimu, bukan bagiku. Tapi muncul pertanyaan, jika Yesus adalah Tuhan bagi imanmu, berarti yang dikutuk oleh Paulus dalam Galatia 3:13 itu adalah Tuhanmu. Sudah. Ya silakan jawab Bang, Tuhanmu atau bukan yang dikutuk oleh Paulus dalam Galatia 3:13? Oke ya. Kan dari pertama diskusi ini aku lihat dari tadi, aku cermati dari tadi dan aku resapi, ternyata Yesus itu seorang manusia menurut kalian. Bibel loh Bang, Lukas Iya, 1:31. menurut kalian. Nah, aku paparkan dengan ayat-ayat Bible nih. Benar, kata kamu Tuhan diaplikasikan dengan bahasa lain yaitu Tuhan. Benar. Udah Bang, kita udah clear tentang ketuhanan dia. Aku sepakat kalau kau katakan, iya Yesus bukan Tuhan bagimu, tapi Tuhan bagiku. Kan begitu kau bilang kan? Iya. Ya udah, Ya, aku benar. sepakat. Jika itu imanmu, kau tetap ngotot Yesus, mentuhankan Yesus Tuhan. Udah, itu imanmu. Selama kau Nah, katakan apa yang bukan jadi imanmu. pertanyaan? Kan gitu, Apa yang sepakat menjadi aku akan pertanyaan di itu. sini? Cuman ada muncul pertanyaan Bang. Berarti kau terima yang dikutuk oleh Paulus dalam Galatia 3:13 itu adalah Tuhanmu. Paulus itu membawa ajarannya Kristus. Kok membawa aja? Galatia 3:13 kan Paulus itu yang terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus. Sebenarnya Yesus itu Rasul Paulus. Tuhanmu. Berarti Iya, yang dikutuk oleh iya. Paulus dalam Galatia 3:13 itu Tuhanmu. Kan bicaranya pakai data nih. Sebenarnya Aku Rasul mau Paulus pakai namanya data, siapa? Bang. Lahirnya Rasul Paulus di mana? Abad ke berapa? Rasul Apa? Paulus itu lahir di mana? Kok Aku nanya. nanya Rasul Paulus di mana sih, Bang? Lahirnya di mana? Iya, aku pakai data ini. Aku nggak Nggak ngomong mau tahu, ngomong. Bang. Aku tidak sedang membahas di mana Paulus lahir, di mana Paulus besar, di Iya, mana Paulus aku meninggal. ngomong, Enggak. si Kalau Paulus memang itu, gini, Bang. si Rasul kalau memang itu, bagi imanmu Yesus itu adalah Tuhan, ya, udah Iya. kita sepakat itu imanmu. Cuman muncul pertanyaan, apakah kau terima? Lari jadi sedikit kan lari dia kan. Berarti yang dikutuk oleh Paulus dalam Galatia 3:13 dinyatakan oleh Paulus terkutuk dengan menebus kutuk kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, itu adalah Tuhanmu. cermati kata-kata di dalam kata-kata ayat itu. Coba cermati baik-baik. Coba tolongkan baca, Iya. Tolongkan munculkan ke saya. Aku ada hafal Bang, aku hafal Bang. Lihat Bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, sebab udah ya. ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus yang Anda tuhankan tergantung dia di kayu salib beserta dengan dua orang lainnya. Intinya dari kata-kata itu, siapapun yang tergantung di kayu salib itu adalah terkutuk. Dan Yesus yang tergantung di kayu salib itu dalam imanmu adalah Tuhan bagimu. Berarti Anda menerima ketika Paulus menyatakan Tuhanmu terkutuk dengan tergantung di kayu salib. Menerima Bang? Oke. Enggak terima, aku bantah nih. Yesus telah menebus dosa kami. Yesus telah menebus dosa kami. Aduh Bang. Yesus telah menebus dosa kami. Di Galatia 3:13 dia tidak mengatakan menebus dosamu. Orang terkutuk. Ingat nih, Bang, Yesus di telah dalam menebus Galatia dosa kami. 13, Bang, kita jangan lari dulu dari konteks Galatia 3:13. Iya, makanya dalam aku ngomong Galatia kamu diam. 3:13 dia nggak mampu menebus nih. kalian dari kutuk hukum Taurat, bukan dari Kamu nggak dosa. mampu, aku lihat berdiskusi dengan aku. Mau menang sendiri nih. Kok mau menang Makanya sendiri sih? terjemahan dari kata-kata tadi, Yesus telah menebus dosa kami. Apa yang terkutuk Yesusnya atau kami? Aku nanya nih.
Yesus Bang, di terkutuk. Galatia 3:13 nggak ada dosa, Bang. Nggak ada dosa di situ tertulis, Bang. Iya. Coba kamu lihat, Yesus telah menebus dosa kami. Kamu ulangi kata tadi. Nggak ada, Bang. Galatia 3:13 menebus dosa, Bang. Aduh. Kamu ngomong Gimana tadi sih, apa? Bang, ini? Coba kamu baca ulang. Baca ulang Oke, aku baca coba. ulang ya, baca ulang Iya. ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ada di situ tertulis kata dosa, Bang. Aku nanya nih, terkutuk dan dosa itu beda lah. Beda apa enggak? Ada. Ya Allah. Kristus telah menebus. Entar ya, aku baca ya. Kristus dan kami itu berbeda loh. Kata Kristus dan kami itu beda. Nggak ada suara. Apa di bahasa Bang ini? Apa? Nggak ada suara itu. Suaramu gak ada. Entah apa yang kau bahas, Bang. Oh, lambat dia. Entah apa yang kau bahas. Aku nggak nanya, Bang. Apakah Kristus dengan kami itu berbeda? Nggak itu yang ku tanya, Bang. Beda lah. Ketika Kami kau itu sudah manusia. mengimani Yesus itu, iya nggak ku tanya Kamu itu nggak loh, pernah Bang. belajar bahasa Indonesia ternyata. Memahami kata per kata kamu Aku nggak mengerti ini. mempertanyakan itu. Yang jadi persoalannya, Bang. Bukannya Yesus terkutuk, kaminya yang Yesus itu kan terkutuk. dalam iman Tuhan. Nggak ada Yesus Dengan Izin jalan dulu. menjadi Bang kutuk. Faro, Dengan suara jalan putus-putus. Coba kamu memahami kata Black, itu bentar di dulu, dalam- Black. dalam- Black, bentar dulu, Black. Bantu tap-tap layar, teman-teman. Suaranya Bang Faro putus-putus, kayaknya nge-lag itu. Ya, bantu tap-tap layar ya, bantu tap-tap layar. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube Banduan TV. Subscribe Banduan Memahami TV kata nggak dan mengerti Drill nih. Faro Siani Part 44. Lanjut. Bang, simak Bang ya. Iya. Bang Kadiro, barakallahu fikum. Kristus ini siapa, Bang? Yesus. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Kita siapa? jalan Kita siapa? Kita siapa? Aku kita nanya nih. hukummu. Iya, kamu masa bilang Kristus terkutuk. Coba kamu baca terus. Makanya aku Kalimat dengar itu. membacakannya, Bang. Kamu memang nggak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kamu nggak ngerti. Aku lihat ini. Baca ini masih, Bang, dengar, Bang. Kristus telah Kristus dan menebus kita berbeda. kita dari kutuk. Beda. Bukan Kristusnya yang terkutuk. Bukan Kristusnya yang terkutuk, kitanya Bang, yang biar ku terkutuk. selesaikan dulu bacaan Bibelmu, Bang. Iya. Iya, dengar dulu, Bang, biar ku selesaikan. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia baku. Kristus, iya, ini mau aku bacakan, Bang. Kristus telah Kamu nggak menebus ngerti kita memang. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, Bang, siapa? Siapa? Yang nebus kalian dari Aku kutuk nggak hukum dengar, Taurat ulangi. siapa, Bang? Hah? Putus-putus, aku nggak dengar. Yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat siapa, Bang? Kristus. Oke, dengan jalan menjadi apa, Bang? Untuk menebus dosa kita. Kita yang kata kita. Ya Allah. Lain ditanya, lain dijawab. Sebelumnya kamu ngomong itu putus-putus, aku dengar di sini. Nggak jelas kamu ngomong, putus-putus. Ulang, Bang, ya. Yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat siapa, Bang? Terpakai sandal belum keluar masuk Ya Yesus Kristus. kotor sekali. Oke, Hilang dengan lagi jalan suaramu. apa, Bang? Bukan Tiba di ngomongnya situ nih hilang suaraku. Hilang-hilang. Hilang suaraku. Tiba Bang tanya aku Memang dengan hilang. jalan menjadi apa? Hilang suaraku.
Coba kau itu isti, yang tanyakan itu isti. Hilang suaramu katanya. Bang, Ya coba kau yang tanya. yang kalau data, yang kamu memahami- terkutuk siapa Kamu bang? memahami kalimat nggak ngerti Bang, memang. bang, dengerin saya bang Black. Kalimat Yang Indonesia terkutuk baku. siapa bang? Manusianya, kami. Manusia. Kamu itu, kamunya itu yang terkutuk. Ya, dengerin. Terkutuklah yang digantung di tiang kayu salib. Estinya yang terkutuk, Nah, yang terkutuk sama itu siapa? sama ini. Kalian itu yang Bang. terkutuk. Bang Galatia Iya, 3:13. kata kami, tadi bukan Kristus. Bang Galatia, saya ulangi nih Kamu Bang, ngerti dengerin. nggak kalimat bahasa Indonesia baku? Bang Black, dengerin ya. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Nah, siapa di situ yang digantung, Bang? Siapa yang menyalibkan Kristus? Aku nanya nih. Siapa yang menyalibkan Kristus? Ya kamu itu. Astagfirullahaladzim. Kamu itu saya ulangi manusianya. lagi ya Bang. Bang, saya ulangi lagi ya. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Nah, yang digantung ini siapa? Yang digantung itu kamu yang gantung. Kamu yang gantung. Karena kamu ini memahami apa ayat itu sepenggal nggak ngerti Udah kalimat. kubah loh. Udah kubah. Memang Coba kalian berarti nggak gini-gini. ngerti kalimat. Bang Black. Terjemahan Bang Black. kalimatnya kalian nggak ngerti. Bang Black. Ngerti kalimat kalian. Terkutuklah Bang Black. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Nah, yang terkutuk ini siapa? Berarti udah second Bang Black. Terkutuknya. Iya, siapa? Siapa yang digantung di atas? Siapa yang gantung? Aku nanya siapa yang Aku gantung? nanya itu siapa? Siapa? Ya, siapa yang digantung? Siapa? Dianggap terkutuk lalu manusianya yang gantung atau Tuhan yang gantung? Gini, aku coba lagi ya. Udah dengar suaraku. Bang Black, udah dengar suaraku Bang Black? Ada. Ya, jelas-jelas. Bang Black. Ada. Bang Black denger Bang Black? Ada. Udah ya, oke. Iya. Simak Bang ya, aku baca ayatnya Bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat siapa Bang Black? Ya Kristus bangkit di hari ketiga. Iya, dengan jalan apa dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat Bang Black? Darah. Dengan jalan apa? Ada darah. Kamu nggak Ada di situ percaya ya? tertulis darah. Memang kamu nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Nggak ada tertulis darah. Aku mau buka ayat, tapi kalian nggak akan percaya. Memang pemahaman kalian sempit. Pemahaman kalimat bahasa Indonesia baku sempit. Makanya itu. Bang, abang tinggal membaca saja teksnya, Bang. Iya. Dengan jalan Kristus apa? dan kami itu berbeda. Kristus dan Dengan- kami itu berbeda. Salah bang. Iya, aku tahu. Kristus dan Aku kami tahu. itu berbeda. Aku nggak nanya Kristus dan kami, Bang. Yang aku tanyakan, Iya, kamu dengan kan bahas jalan itu tadi. apa? Jawab Ntar ya, aku dulu. buka data aja ya. Aku buka datanya Iya. ya. Gini Bang datanya. Ini. Gini aja Bang. Gini aja aku buka ya. Bentar ya. Mana tadi ya? Jangan bilang nanti kok nggak nampak bacanya ya Bang ya. Oke. Iya, nih. baca memahami Nih, baik-baik buka ya. datanya. Nih. Dibesarin. Aku lihat dan aku memahami. Dengan jalan apa? Ya, dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, Bang? Dengan jalan apa, Bang? Dengan jalan apa Yesus nebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan apa, Bang? Tinggal baca, Bang. Tinggal baca. Dengan jalan. Ya, kamu baca aja, aku dengar. Masa Ini aku udah nanya Bang, Abang yang jawab. Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat Bang? Kebesarkan Bang ya. Dengan jalan, baca Bang. Dengan jalan menjadi, ya kamu baca. Bang. Kutuk. Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Berarti Yesus itu terkutuk karena dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dan orang memahami di atas dulu, ayat di atas, kata di atas. bersama dengan Kristus iblis. telah menebus. Matius 25 Kalimat nomor di atas dulu. 41. Kalimat di atas kamu memahami. Memang bahasa Indonesia kamu 0,5 Udah selesai ini. Bang.
Kamu memahami kalimat salah itu. Aku nggak memahami, aku membaca bang, membaca. Kalimatnya Membaca, memang memahami, bahasa membaca, Indonesia. membaca. Bahasa Indonesia kamu kelihatannya memang Aku memang cuma kosong. membaca loh bang, udah clear bang. Kosong. Memang kamu memahami ayat kosong. Nah, Aku lihat maka kosong muncul jadi ini. pertanyaan bang, apa kau terima Tuhan kau dikutuk Paulus? Tidak terkutuk Kristusnya, manusianya kamu itu. Bang di situ tertulisnya bang Kristus loh bang. Udah sepakat kita tadi bang. Baca kalimat di atas, kalimat paling di ujung di atas. Kamu buka dan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan siapa yang menebus? Aku tanya siapa yang menebus? Yesus. Dengan jalan Terus? menjadi apa? Dengan jalan melalui dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Berarti yang menjadi kutuk siapa? Yesus. Yesus siapa? Tuhan si Black Ninja. Berarti yang dikutuk Paulus siapa? Tuhan si Black Ninja yang dikutuk. Tuhan si Black Nah, ini ya Habis. aku sampaikan ke abang ya. Aku minta maaf, abang balik, abang pelajari bahasa Indonesia baku dengan benar. Aku ingatkan itu. Belajar bahasa Indonesia baku dengan benar. Karena abang memahami otak kiri terlalu banyak bertendang nih. Terlalu banyak. Gak apa-apa Abang teman-teman. memahami Ini kata reaksi. per kata. Beginilah Salah. reaksi orang menuju waras. Kayak gini reaksinya. Abang memang salah memahami kata tadi, kalimat tadi. Abang memang kelihatan goblok memang. Karena aku tahu. Mulai kan? Bang, Itu tanda dia memang mulai harus dia jaga udah dia. boleh memaki-maki dia. Biar aja. Udah boleh Enggak, memaki-maki dia. aku nggak mau mati loh. Memahami kalimat, bang, jangan dengan berpikiran sendiri. Jadi marah nih bang. Ye. Bang Black Ninja, bang marah nih. Abang kan memahami kalimat dengan logika secara manusia. Lah, Memang karena kami memang manusia. Karena kami Logikanya manusia. Memang aku manusia. Tapi kalimatnya yang baku abang nggak bisa memilah. Aku lihat dari tadi nih. Abang nggak Abang bisa. aja, abang aja karena terlalu memahami abang marah-marah. Ngamuk Tahu ye. nggak orang Maluku itu suaranya kasar. Ngamuk nih. Berarti marah kan? Nggak marah. Aku memang suaranya gini. Aku nggak pernah marah. Aku memang orang Maluku. Kalau suaranya abang keras. pun marah bang, tempatkan marahmu pada tempatnya. Marahlah kau kepada Paulus yang telah mengutuk Tuhanmu bang. Bang. Nanti ya kau marah jangan sama aku. Ini diskusi apa salahkan Rasul. Ya kalau kau marah ke dia lah. Orang dia yang Kamu mengutuk Tuhan, kamu bukan aku, Bang. memahami kalimat aja udah keliru. Mau salahkan Rasul, memahami kalimat bahasa Indonesia sendiri, gak benar. Aku nggak perlu memahami bang, cukup membaca loh bang, aku membaca. Memang kelihatan bahasa Indonesia abang itu kaku, nggak betul ini. Yaudah nanti aku bawa ke tukang urut lah, bahasa Indonesia aku bawa ke tukang urut lah udah. Ya. Itu lebih baik abang itu ngaku aja bahwa aku ini nggak pandai dalam menerjemahkan bahasa Indonesia baku. Bang, Lebih ngomong Yohanes itu dan aja. Petrus bang, Yohanes dan Petrus yang buta huruf aja bisa nulis kitab, kau percaya pula lagi tuh. KPR 4 nomor 13, Yohanes dan Petrus buta huruf, nulis kitab dia percaya kok tulisannya percaya kok. Kemana itu coba? Kemana itu? Aku udah bilang dari awal ya. Dengan data abang nggak percaya. Dengan perkataan nggak abang percaya punya dengan logika. Kau yang gak percaya dengan data. Dari A sampai Z aku yang menunjukkan data loh bang. Aku bukan Bang. kau. Rasul Paulus lahirnya aja abang nggak tahu. Apa pula abang salahkan dia? Oke, siapa Tempatnya- rupanya nama bapaknya sampai kau tahu lahirnya di mana? Siapa nama bapak Paulus rupanya bang? Rasul Paulus itu lahirnya di Turki. Siapa nama bapaknya? Kamu cari sendiri karena kamu nggak paham itu. Ah, yang membuat dia Memang kok kelihatan tahu. kamu nggak Bagaimana paham. Kau tahu dia dilahirkan di mana bang?
kamu belajar banyak ya. Karena itu aku bilang. Kemarin sudah awal aku bilang. Ditanya Hesti, Tuhan itu sejak kapan lahir ada? Aku bilang di Kejadian 1 ayat 1. Kau Dia bawa aku kau. Kau bawa aku kau. tertawa. Aku belum menjelaskan sudah membantah. Sama kamu nih, gak ngerti memang. Memang Kau bawa aku kau. kelihatan bang. Sorry ya, kelihatan sekali kalau orang yang ngerti bahasa Indonesia. Kegoblokan itu bukan ku hina ya. Memang kelihatan sekali. Memang goblok. Aku nggak hina ya, tapi kelihatan. Coba lah, Betul dibilang dia nih, Bang. Aku habis jujur dia nih. mengatakan gini, tengah simak kata-katanya. Habis dikatakannya, memang goblok. Aku nggak menghina ya, katanya coba. Iya, memang goblok. Aku nggak pernah marah ya, sorry ya, aku nggak pernah marah. Suara Dibilang keras. lagi, aku nggak menghina ya. Aku nggak pernah marah, suara keras. Memang abang kelihatan. Abang kelihatan nggak memahami kalimat. Memang kelihatan. Abang nggak memilah kalimat, nggak ngerti. Iya, betul. Buat teman-teman ya, teman-teman yang tahu alamat anak ini, tolong telepon orang tuanya ya, anaknya nyasar ke sini ya, tolong ya. Yang kenal anak ini, tolong telepon kedua orang tuanya supaya dia dijemput pulang sama kedua orang tuanya. Dia nyasar, dia nggak tahu pulang. Dia udah nggak tahu pulang nih, teman-teman. Tolong ditelepon teman-teman ya, telepon ya. Udah nggak mampu berargumen, jawabannya Ya, ini. tolong teman-teman ya ditelepon, mama bapaknya ditelepon. Udah Iya, Bang nggak Black, mampu masih jalan berargumen. pulang Bang Black. Ya, ujung-ujungnya ini, karena nggak ngerti kalimat bahasa Indonesia baku, nggak ngerti nih aku lihat. Apa definisi bahasa Indonesia baku? Baku itu definisinya apa Bang Baku? Kamu cari sendiri karena kamu nggak ngerti, aku lihat. Aku udah pelajari. Memang Cari sendiri, kamu katanya. kelihatan kedunguan Dia itu ke ngatakan publik. baku kan. Ku bilang apa definisi baku? Kau cari sendiri. Iya, memang kamu nggak ngerti. Memang Aku mau mereka jelaskan ini bahasa teman-teman Indonesia. diciptakan Aku memang takut untuk menghibur terlalu. kita orang ini diciptakan. Ya teman-teman ya, Waduh. yang kenal sama orang tuanya tolong ditelepon ke orang tuanya, bilang ini anakmu si Black Ninja ini nyasar di Komal Bang Faruk, tolong dijemput pulang ya. Aduh, masa. Soalnya pempersnya udah penuh pempesnya. Oke lah ya Bang Black ya. Ya. Oke, kita kirim Waduh, pakai Bang. Roh Kudus saja biar Abang sampai pulang ke rumah ya. Tolong diantar Roh Kudus, diantar Abang pulang. Oke, silakan itu sama si Gerard itu. Silakan. Gerald, selamat siang Gerald. Gerald. Siang. Dari tadi kan kita udah membahas tentang Alkitab ini. Sedangkan room ini kan room Islam. Gimana kalau saya bertanya tentang Al-Quran? Silakan. Boleh? Ingat Bang ya, yang Anda tanya Al-Quran. Ingat ya, Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab Bang. Ingat ya. Yang Anda tanya tadi kan Al-Quran ya. Oke, silakan. Ya coba abang buka dulu di Ali Imran 3 ayat 45. Aku kepingin tahu apa dari makna kalimat itu. Itu aja aku tanya sama. Ali Imran 3 ayat 45. Iya. Gak salah kok Bang. Nomor 45. Surah Ali Imran. Ali Imran 3 ayat 45. Gak ada itu Bang Ali Imran 3. Lihat buka lah. Gak salah kok Bang. Nggak salah. Salah loh Bang. Gak ada Ali Imran 3 ayat 45. Gak ada loh Bang. Ali Imran itu 1, bukan 3. Bang Gerald, Ya. Ali Imran 1, bukan 3 Bang. Ali Imran 45. Ali Imran 45. Coba. Ali Imran 45. Iya. Itu bilang, jangan kau bilang Ali Imran 3. Enggak aja. Mana ada Ali Imran 3? Ali Imran ayat 45. Abang bisa baca original teksnya Al-Quran? Nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Oh, berarti yang kau tanya terjemahannya, Bang.
Di sinilah kita sering salah pahamnya bang. Terjemahan bilang, Nah, jangan bilang Quran. Ya kan? Kalau Quran itu bahasa Arab, terjemahan bilang. Nah, boleh Ya? terjemahannya. Oke, apa yang kau ketahui dari terjemahan Ali Imran ayat 45? Apa? Silakan. Ya makanya aku suruh Bang Faruk baca buat di layar. Terjemahannya. Iya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Apa yang mau kau tanyakan bang? Ya itu menurut Bang Faruk itu kan kelahiran Isa itu menurut Bang Faruk tuh tujuannya Di sini apa? belum lahir dia bang. Di sini masih kabar bang, kehamilan maknya bang, belum dilahirkan belum. Ya maksudnya gini loh, aku kan bertanya itu kan dari bahasa kalimat itu menurut pandangan Bang Faruk itu apa tujuannya kalimat itu? Iya, Allah menyampaikan kabar kepada Maryam bahwasanya dia akan hamil seorang anak laki-laki. Akan bukan Terus? itu Isa itu jadi Tuhan di situ? Gimana? Kalimat terakhirnya ini kan udah jelas bang, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Isa orang bang, orang. Ini karena ini bang ya, aku nggak ngarang bang ya, ini. Termasuk seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang, bukan Tuhan, orang-orang. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini aku besarkan lagi bang. Orang-orang. Bukan kalimat. Dan yang terakhir itu Hah? mesti telah dulu terkemuka dan yang terakhir dibilang situ di akhirat kan? Yang terakhir, mana kalimat terakhir bang? Yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dunia dan Serta akhirat. termasuk- Nah, berarti Hah? di bumi dan di akhirat itu tujuannya dari kalimat itu kan? Iya, tapi dia bukan di dunia pemilik. dan di akhirat. Dia yang terkemuka. Kita akui, yang Isa ibnu Maryam salah satu manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi dia bukan pemilik. Sama halnya bang, seperti Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto itu terkemuka di Indonesia ini bang. Siapa nggak kenal Pak Prabowo? Tapi apakah Indonesia milik Pak Prabowo? Tidak. Dilanjutkan dia kalimat berikutnya, ya di kalimat berikutnya dilanjutkan, siapa pemilik atas dunia dan akhirat adalah Allah. Dia kalimat terakhirnya dikatakan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, begitu. Itu yang pemikiran kan. Oke, makasih. Udah jelas itu tertulis terkemuka dan di bumi dan di akhirat. Ya terus? Ya udah berarti itu si Isa lah itu. Iya memang Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Terus pertanyaan apa? Ya itulah Tuhan tadi. Sah. Itulah. Itu namanya kau asumsi bang. Secara disiplin ilmu, gini bang. Secara disiplin ilmu, ya asumsimu tuh ditolak oleh ilmu. Karena apa? Ketika memahami literal saja, kau udah salah. Sekarang aku tanya, Ada pula ujung-ujungnya Abang ketika Faruk. gini bang, analoginya begini bang. Suatu ketika ada seorang guru membelah buah semangka kepadamu. Semangka ini, buah ini berwarna merah. Kelak jelas kau tengok ini semangka. Coba kalian cicipi. Terus kau datang di tengah-tengah argumentasi itu kau katakan, nah itulah durian. Kau bilang. Salah kau. Semangka yang sedang dipotong gurumu. Kau bilang durian. Sekarang gini Bang Faruk, kutanya lagi, adakah sebandingnya namanya Isa yang tertulis di situ tadi? Adakah sebandingan dengan ada bahasa terkemuka di bumi? Wah lebih ada bang. Bukan Ada hanya coba di sebanding, mana Bang. ayatnya? Lebih. Apakah Muhammad? Lebih Apakah dari Allah situ. ada? Coba ada. Lebih dari situ bang ada bang. Lebih. Coba ke bintang lebih dari mana? situ. Tengok ini. Ah. Nih. Ya. Ya. Bisa buat perbandingan kan? Adakah selain nama Isa tertulis di Al-Quran? Lebih. Perkataan yang lebih dari Isa diberikan Allah kepada seseorang ada bang. Ini bang. Coba.
Bentar ya. Nih, satu. Pertama ini Bang ya. Kita buka dalam surah Al-Adzab ayat 56. Nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Bang dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Apa salawatnya Nabi? Tengok ini. Ini. Salawat Nabi, salawat dari Allah kepada Nabi ya dengan cara memberikan penghormatan dan sanjungan. Dan salawatnya Allah kepada Nabi dan para malaikat itu adalah memujinya. Allah memuji Nabi, memberikan Nabi rahmat. Ada lagi yang lebih keren, ada lagi. Bukan hanya menyatakan terkemuka dunia dan akhirat. Iya, ada yang persis kalimatnya terkemuka di bumi. Ada dan yang lebih. Ketika ada yang lebih, ngapain kau berikan setara sama itu, Bang? Itu yang ditanyakan. Ketika ada yang lebih, ngapain kau kasih yang setara dengan itu? Cuman terkemuka ngapain? Ya, itulah dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Ngapain terkemuka? Contoh nih Bang, contoh nih, ya aku kasih sama Bang. Artis pun, contoh nama artis Luna Maya, dia terkemuka juga ini di Indonesia. Beda, Bang, apakah Luna Maya memiliki kekuasaan di atas bumi ini? Nggak punya. Gini loh, Model terkemuka. Ini data kedua Bang. Buat contoh artis itu salah. Artis itu banyak. Nih. Ada di Dores, ada di Ardila. Ini data kedua Bang, lebih keren lagi Bang daripada Nabi. terkemuka Bang. Selain Coba, nama Bang, Isa itu yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Ada Bang, ini Bang, ini lebih terkemuka, lebih luar biasa dari terkemuka apa Bang. namanya Dengar, itu? Bang. Nabi apa itu di situ? Nabi Muhammad SAW sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Itu kan masih mengharap. Hah? Masih mengharap kan? Iya, kalau kau gini, kalau kita mau mengharapkan rahmat dari Allah, caranya dengan apa? Dengan apa? Berdasarkan surah Al-Adzab dengan apa? Seandainya kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, dengan jalan apa? Berserah diri. Nggak nyambung lah kau Bang, alah surah Al-Adzab ini. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Tuhan apa? Apa kita mencerahkan diri? Sudah ada suri toladan dalam diri Rasulullah untuk ditiru ini Bang. Ikutilah Rasulullah kalau kau mau mendapatkan rahmat dari Iya, Allah. mengikuti udah berserah diri namanya. Mengikuti udah berserah diri. Sama juga itu. Poinnya Berserah diri beda dan loh mengikuti. Bang. Nah, berarti belum Berserah ada diri yang poinnya beda. Bang Faro, kalimatnya itu nggak ada yang tulis kayak gitu. Di Khusus surah kayak mana? Kalimatnya itu terkemuka di bumi dan di akhirat, belum ada kecuali diarahkan ke nama Isa. Kalah Bang, masih gak ada apa-apanya Bang terkemuka Bang dengan dua dataku tadi. Gak ada apa-apanya. Beda loh Bang, oke lah. Nggak ada. Nggak memaksakan, oke. Makasih banyak, itu aja yang mau kutanya. Selamat siang. Loh Yesusnya kemana Yesusnya? Dari tadi orang abang udah bahas tentang Yesus, nggak akan nyambung-nyambung. Aku hanya bertanya, nggak akan membantah apa abang bilang. Aku masalah Oke lah, oke lah kalau nggak mau aja nambah kita membahas ini bang. Dari tadi aku nonton, nggak akan penyampe kita kan. Aku hanya bertanya. lah. Nah, Halo, selamat pagi. Ya pagi. Dan Siang. Kristen Bang. Coba bentar dulu Pak Ando tanya Aini. Aini selamat siang, agama apa? Saya Kristen. Aini. Saya Kristen. Enggak, aku enggak nanya Pak Ando, aku nanya Oh, iya, Aini. maaf. Aini. Oke, lanjut Pak Ando. Jadi tadi saya ikuti bantahan-bantahan dari host itu sebab kalau sudah dijelaskan mohon diterima. Saya bisa bacakan Al-Hijr ayat 6. Kepada Nabi Muhammad disebut orang gila. Anda kalau saya tanya tentu akan menjelaskan dan bisa saya terima. Coba silahkan baca. Bisa analogikan ke situ. Ya, masalah kutuk, kata kutuk karena pada saat itu manusia di Taurat itu hukum yang paling berat adalah disalib. Yesus rela menerima itu. Paulus bukan mengutuk, dia menyampaikan firman. Ya,
Yesus rela menerima hukuman itu. Jadi tolong dipahami. Kalau kita analogikan dengan hal hijrah ayat 6, silakan baca. Apa Anda terima itu? Selesai itu bang. Coba dibaca. Jadi Ya, kalau Al-Hijrah, sudah Bang, Bang, dijelaskan, Anda bisa Pando, jangan hal membantah. hijrah nggak ada, Ya. Pando. Kak, Oh ya, kita Anda buka tidak ya, pernah kita mulai ya. baca Nanti Alkitab. kita lanjut tentang kutub bang ya. Oke, udah Surah Al-Hijr, dijelaskan. Pak, ya, Bang. Sudah dijelaskan. Silakan baca Al-Hijrah ayat 6 sebagai perbandingan. Nih. Anda akan bisa menjelaskan itu. Jadi kalau Ya. sudah dijelaskan, kami Nah, lah. lama dengar bang, diam dulu bang. Anda Ya. minta dibuka surah Al-Hijr kan? Dan Ya. dalam surah Al-Hijr 6 ya Allah mengkhabarkan kepada Nabi adanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang mengolok-olok dia dengan perkataan dia tidak waras lagi atau dia GLA. Dengan kata-kata kan waqalu, mereka berkata wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang GLA. Dan yang Orang mengatakan gila. Nabi ini GLA adalah orang kafir pada saat itu karena diawali dengan kalimat waqalu yang artinya mereka, bukan Allah. Sementara di dalam surah At-Takwir ayat 22 Allah langsung memberikan pembelaan kepada Nabi bang. Pembelaan kepada Nabi. Ayat 22. Simak nih bang. Ini bang, At-Takwir 22 yang berbunyi ya. Dan temanmu Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang GILA. Dibilang langsung sama Allah. Jadi Anda menjelaskan. Nah, Kalau dulu Anda lah bang, gantian menjelaskan bang. tentang Abis ini ayat abang. Abis ini abang bang. Gantian bang. Aku ke poinnya oke. dulu. Nah, Oke. ketika kita sekarang ke Galatia 3:13 ya. Nih Galatia 3:13. Ketika di dalam Galatia 3:13 Paulus menyatakan Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, dan Paulus menyatakan Yesus itu terkutuk dengan mati tergantung di atas kayu salib. Coba sebutkan bang ya ayat yang serupa dalam Al-Quran tadi di mana Bapak dan juga Yesus menyatakan dirinya tidak terkutuk. Di mana bang? Jika Anda mengutip satu ayat, Anda tidak bisa mengerti maksudnya. Yesus Oke, menyampaikan firman. Tunggu dulu, saya tidak ada terangkan. ayatnya ya. Tunggu Tidak dulu. ada ayat di Bible Tunggu, di mana baca. Bapak dan juga Yesus menyatakan diri Yesus itu tidak terkutuk ya. Baca perikopnya, dibenarkan oleh karena iman. Baca semua, jangan kutip sendiri bahwa. Iya, Tunggu dibenarkannya dulu. karena iman, dibenarkannya karena iman. kalau- jadi Anda Dengar, Bang, jangan dibenarkannya memaksakan karena betul. iman. Simak bang. Dibenarkannya karena iman. Buah iman yang disampaikan Paulus adalah ya kalian sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kalian sudah ditebus oleh Yesus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Yesus menjadi kutuk karena kalian. Jadi paham enggak? Pak, kan coba saya jelaskan ya. Coba saya jelaskan. Jadi kalau sudah saya jelaskan, Anda jangan bantah. Anda tadi menjelaskan, saya tidak bantah. Ya, bahwa memang pada manusia saat itu di dalam hukum Taurat ya ada penyalipan itu sebagai hukuman yang terberat, dan oleh karena itulah manusia melakukan hukuman penyalipan kepada Yesus. Mereka menganggap penyalipan itu adalah terkutuk. Manusia loh hukum. Oleh karena itulah Yesus rela melakukan. Jadi bukan Paulus yang mengutuk Yesus. Jangan salah menafsirkan. Jadi kalau dijelaskan ya, jangan Anda membantah kami yang mengerti alur pikiran keimanan kami tentang Alkitab. Anda posisi bertanya. Sekarang saya balik bertanya. Anda tadi berkata, Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Itu perkataan Allah. Allah sendiri mengatakan, Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Kita orang beragama. Soal akhirat hanya Tuhan yang tahu. Isa bukan hanya tahu, sekaligus terkemuka. Di Matius di Injil pun ada seperti itu. Matius ayat 28. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Sebelum Al-Quran ada, Alkitab sudah ada. Dikatakan Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Sekarang pertanyaan saya, Dulu, Bang. Udah belum kalau Bang. Allah Mana-mana udah mengatakan belum. Isa terkemuka di Enggak, nanti dunia kalau dan Anda mau akhirat, bertanya ke saya boleh, tapi Ya. jangan mundur dulu, jangan melebar kemana-mana dulu, ya pelan-pelan dulu bang. Ya kita kaji dulu tentang Galatia 3:13-nya, kan gitu. Di mana di situ dikatakan terkutuknya Yesus di situ karena sebuah penghukuman atas dia.
manusia pada saat itu menghukum Yesus, betul? Betul? Bang? Di dalam Saya Galatia sudah 3:13, jelaskan, Anda tidak akan terima, Yesus, jangan saudara fokus di sekalian, situ. Di dalam Galatia 3, di dalam Sudah, Galatia 3, tunggu dulu ya. 13, Anda Bang. apapun saya jelaskan, Anda tidak akan mau terima. aku bukan mau Dan menerima, fokus. aku Anda bukan mau sudah membantah. menyimpulkan. Aku coba mau meluruskan loh, Bang Ando. Aku coba mau meluruskan, ya. Tadi Anda katakan Meluruskan. kalau aku salah bilang salah. Aku mau mengulangi perkataanmu. Tadi kau katakan, ya, tergantungnya Yesus di kayu salib itu adalah penghukuman yang diberikan manusia pada masa itu kepada Yesus. Betul? Anda mengatakan begitu tadi? Bang Ando? Benar, Anda berkata begitu tadi, Bang Ando? Halo, Bang Ando. Assalamualaikum, Bang Kriosmoto. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut Bang Faruk, nanti saya akan menambahkan masalah yang terkemuka. Lanjut aja Bang. siap. Lanjut aja Bang. Siap, silakan Bang Ando. Tadi Anda mengatakan, ya, Yesus yang menghukum Yesus, yang menjadikan Yesus mati di kayu salib pada saat itu adalah manusia yang menghukum dia, betul? Saya jangan di mute dong. Saya pas bicara di mute. Jadi gimana saya? Ya, menjawab? makanya Anda tanggapi pertanyaan. Jadi begini. Jadi apa hukuman yang terberat bagi manusia saat itu adalah penyaliban, ya. Penyaliban. Dan masalah makanya manusia saat itu dah diberikan hukuman kepada penyaliban dah dilakukan, bukan ditembak, bukan berarti ditombak. penyaliban Yesus itu Karena di kayu salib. jadi Anda tadi mengatakan Bapak Paulus terjadinya mengutuk- penyaliban terhadap Yesus pada saat itu mengutuk- merupakan penghukuman kepada Yesus, kan? Anda mengatakan tadi menafsirkan Paulus mengutuk Yesus. Jadi Anda jangan begitu, Loh, jadi siapa yang menafsirkan. nulis kitab Galatia, yang nulis siapa? Paulus itu menerangkan, Jadi dalam posisi menerangkan bahwa peristiwa itu begini. Apa yang diterangkan oleh Paulus, Bang? Apa yang diterangkan oleh Paulus? Kita ganti topik aja. Saya mau tanya kitabmu juga. Oke. Ya udah lah, Tadi kalau Anda mau ganti mengutip- topik ya, kita kasih ke Bang Curios Moto untuk menjelaskan Tadi Anda mengutip bukan dunia dan akhirat tadi. Silakan Bang Curios. Al-Asab 56. Malaikat berselawat, Allah berselawat, malaikat berselawat, umat berselawat. Pertanyaan saya, Silakan Bang Curios. Iya, masalah yang terkemuka tadi. Masalah yang tadi kan sempat ditanya juga sama Bang Ando ya. ya betul. Masalah terkemuka kan gitu ya Bang ya. Ya, Nah, itu di Ali Imran ayat 45 kan gitu ya. betul. Nih saya screen juga. Sebentar. Saya balik kamera, bentar ya Bang. Nah, di sini kan ini Ali Imran ayat 45 ya Bang ya. Betul. Ya, Nah, ya, ya. di sini kan terkemuka kan keluar tuh. Iyalah udah. Orang terkemuka dengan kata di dalam Arabiknya wajihan, ya kan? Bentuknya seperti ini nih Bang ya, wajihan nih. Nih, kalau Abang mau itu, ya. Nah, wajihan. Nah, jawabannya nanti di Al-Ahzab juga ada. Nah, ini dikatakan apa? Sebentar. Nah, bahwa Musa pun orang yang terkemuka. Menggunakan sama diksi wajihan juga. Mana? Yang Wajihan, mengatakan, coba di mata yang mengatakan Musa terkemuka siapa? wajihan, Coba. wajihan Yang mengatakan Musa bilang terkemuka siapa? Musa, yang bilang Musa, sabar ya. Nanti Abang oke. boleh silakan tanggapi setelah saya selesai ya. Oke. Yang bilang yang bilang Musa itu wajihan itu adalah Allah sendiri. Tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 69. Di mana dia di sisi Allah. Di sisi Allah ya. Jadi diksi Quran cakep ya mengenai orang terkemuka, cakep. Tapi sayangnya Anda kan mengimani Quran. Anda harus mengikuti ini. Ya. Mazmur 107 nomor 40. Apa dikatakan? Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Jadi, terkemuka di dalam kitab Anda itu tidak jaminan.
Karena Anda harus mengikuti Mazmur 107 nomor 40. Paham ya? Jadi lebih baik diksinya Al-Quran. Kalau orang terkemuka tuh selalu dimuliakan, dihormati, gitu kan? Kalau di diksinya Bible kan begitu ya. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Jadi terkemuka tuh nggak jaminan. Jadi jangan suka bangga-banggain gitu. Biar kami yang Quran itu, Muslim itu membanggakan diksi-diksi Quran. Karena apa? Penyampaian Quran itu lebih indah. Karena apa? Orang terkemuka tuh nggak jaminan di dalam Bible Anda. Silakan. Oke, jelas tadi kan di Ali Imran bukan hanya kata terkemuka, dinyatakan juga buntut kalimatnya di dunia dan akhirat. Anda paham akhirat? Kalau kita orang beragama, ya, sering kita mengatakan soal akhirat hanya Tuhan yang tahu, manusia tahu. Jadi Isa terkemuka di dunia dan akhirat, bukan hanya terfokus pada kata terkemuka, ya, di dunia dan akhirat. Adakah manusia yang terkemuka di akhirat? Ayo, adakah manusia yang terkemuka? Kalau di dunia barangkali Donald Trump, ya, Prabowo di Indonesia terkemuka. Tetapi ada buntut kalimat di dunia dan akhirat. Itu perkataan Allah kepada umat Islam dalam Al-Quran itu. Isa. Kedua, Isa adalah kalimatullah dari firman-Nya. Roh yang kami hembuskan ke rahim Maryam. Roh dengan Allah itu tentu satu. Roh saya dengan tubuh saya satu. Jika terpisah berarti saya mayat. Kan begitu nih, ya. Maka disebut kalimatullah. Dia bayi yang suci yang tidak tersentuh setan, ya. Dan disebutkan pada hari terakhir Isa akan turun menjadi hakim. Di Injil sebelumnya sudah disebut Yesus akan turun menjadi hakim di hari kiamat, ya. Jadi ada kata terkemuka di dunia dan akhirat. Dan kalau soal Musa tadi kan hanya terhormat, ya kan? Terhormat. Ini perkataan kalau keikuti perkataan yang di Al-Quran adalah perkataan Allah. Berarti Allah mengatakan Isa terkemuka di bumi dan akhirat. Kata belakangnya itu dimaknai, ya. Jadi tanggapan saya membandingkan saya ulang lagi penjelasan saya, Ando, ya. Oke. Ya. Silakan. Yang terhormatnya wajihan ini, Musa ini terhormatnya di mana? Di sisi Allah. Apakah dunia dan akhirat itu di luar dari sisi Allah? Tidak. Bagian juga dari sisi Allah. Semua yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Jadi Musa, kalau Anda bicara, Anda lihat ujungnya, Anda juga harus lihat ujungnya. Di surat Al-Ahzab ayat 69, bahwa Musa itu wajah di mana? Di sisi Allah. Paham ya? Semudah itu. Jadi jangan suka ngebangga-banggain. Kami Muslim lebih paham. Ya, sisi Allah itu meliputi dunia dan akhirat dan di antara keduanya. Ya. Jadi kalau main apa? Dan ingat, di dalam konsep kami sebagai Muslim, la nufariqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara satu utusan dengan utusan yang lain. Ya. Jadi keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Ada Nabi Ibrahim dan Khalilullah. Ada Isa dengan kalimatullah. Nah, sekarang kita masuk dengan kalimatullah. Kalimatullah itu adalah satu bentuk idofah. Jadi kalau dalam grammar, dalam nahunya Arabik, kata kalimatullah itu dua kata yang bersambung sekaligus. Yang satu mudhof, yang satu mudhof ilaih, gitu kan? Di mana kalimatullah dimaknai, kalimatullah, kalimat plus Allah itu mengandung makna min, li, dan fi. Dengan maksud itu berarti dari. Kalimat yang dari. Allah, bukannya kalimat itu Allah sendiri, bukan. Paham ya? Jadinya di kita itu masalah yang tadi wajihan terhormat di mana di sisi Allah. Apakah dunia dan akhirat itu dan di antara keduanya itu bukan ada di sisi Allah? Jadi gitu ya, Ando. Oke. Jadi begini kan ada bahwa Isa adalah firman. Kan ada di Al-Quran, baca saja dari firman-Nya.
Dari firman siapa kalau begitu? Kedua, roh yang kami hembuskan ke rahim Maryam. Nyata memang Isa tidak hasil perkawinan suami istri. Dan nyata memang tidak dikubur di bumi. Sampai sekarang tidak ada. Oleh karena itu, kalau menyamakan semata-mata sebagai manusia, bagaimana kita menjabarkan itu? Dia tidak ada di bumi. Sekarang pun tidak ada. Dan dikatakan diangkat ke langit. Masalahnya sekarang, saya hanya berfokus terkemuka di dunia dan akhirat, bukan soal terkemukanya, dan juga dari firman-Nya, kan begitu. Roh yang kami hembuskan, kalau ditambahin dalam kurung itu, yang dalam kurung kan penafsir yang menambahkan, dalam teks original itu tidak ada kata-kata yang ditulis dalam kurung itu, tidak ada dalam teks original. Di depan mata ada ditulis dalam kurung ciptaan. Itu dalam kurung ini itu oleh penerjemah, penafsir menambahkan kata itu. Di teks original kata yang ditambahkan itu tidak ada. Coba di mana? Oke, Tunjukin teksnya. silahkan Tunjukin saja. teksnya mana, Do? Ada banyak teksnya. ada Kata banyak. indallah itu apa? Ada banyak saya. Kata indallah itu apa? Ya kan yang di dalam kurung ditulis itu Di kan mana? banyak. Di sini dalam kurung di mana? Anda pasti tahu lah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 69 itu di mana dalam kurungnya? Artinya Anda pasti tahu lah kalau di kitab Enggak, itu gimana ada kok ditulis Anda bahwa- bisa ya, masa menyalahkan bertanya tapi ke tidak bisa saya. menunjukkan gitu loh. Ya, menunjukkan. Anda pasti tahu lah kalau sering Anda buka. pasti tahu dengan maksud kalau apa? sering baca pasti Kalau saya tahu berarti tadi Dan Anda kan saya tadi ba- kan menyalahkan. Anda kan dan menyalahkan, dan saya karena baca- ini ada tanda kurung, penafsiran dan lain-lain. Sekarang tunjukin Ya. ke saya di mana dalam Al-Ahzab itu, Al-Ahzab ayat 69 tanda kurungnya di mana? Terus coba artiin indallah itu apa? Di mana, Ando? Kalau sama Muslim jangan begitu, harus pakai data, nggak modal. Istilahnya di sini nggak laku kalau cuma mulut-mulut aja gitu, modal-modal hanya cuma congor-congor itu nggak laku di Muslim. Muslim tuh nggak begitu orangnya. Ya bukan. saya bilang tadi. Di mana tanda kurungnya? Tadi Anda bilang bahwa ditulis. ada tanda kurung. Ada Di mana ditulis tanda kurungnya? dalam Di mana? Dalam surah kata-kata Al-Ahzab dalam 69 kurung. di mana? Coba. Anda berani mengklaim tapi nggak mampu untuk menunjukkan data. Selemah itu kah Roh Kudus membimbing Anda sejauh ini? Anda pasti tahu lah. Di mana? Di Al-Ahzab saya Ya. nggak menemukan adanya tanda kurung. Anda bilang ini ada Di tanda mana? kurung. Tunjukkan. Saya katakan tadi ada kata di Di situ. mana? Di mana kata dalam ciptaan. Al-Ahzab ayat Saya tidak 69 tahu tanda ya. kurung? Saya buka ya. Di mana? Bukan, saya tidak menunjuk. Mana? Di sini ada tanda Ayat kurungnya di atau- mana? Di mana ada tanda kurungnya? Di mana tanda kurungnya? Terus ada kata ini nih. Di mana? Indallah ini nih apa nih? Terkemukanya di mana nih? Indallah ini apa nih? Ayo gimana Ando? Coba jelasin. Mana tanda kurungnya di mana? Jangan modal. Aduh, di Muslim nggak mainan yang begini. Kalau cuma modal mulut-mulut doang nggak pakai data berat. Ayo. Muslim. Nggak kenal Saya kalau tadi sama Muslim. bilang, saya sering menemukan. Maka Iya, di mana apabila dalam surah Al-Ahzab ayat kusempurnakan 69 di kejadian mana? dan kutiupkan kepadanya roh. Sekarang begini, saya baca di surat Sad ayat 72. Sad ayat 72. Loh, Ya, maka- lari. Ini dulu selesai dulu. Jangan lari. Jangan tamasya kemana-mana dulu. Anda tadi mana? Di mana ada tanda kurung? Bukan, Saya bacakan. tadi saya membawakan dalil Al-Ahzab ayat 69. Anda bilang, oh itu ada tanda kurung dan lain-lain. Anda kan tahu Anda sendiri. salah mendengar, Di Quran itu ada salah. tanda kurung. Nah, sekarang saya minta Al-Ahzab ayat 69 mana tanda kurungnya? Anda salah mendengar. Saya sendiri sudah lari ke Ali Imran ke Nisa. Sekarang saya bacakan ya. Kok bisa salah mendengar gimana ceritanya? Coba saya bacakan As-Sad ayat 72. Maka Ini apabila dulu. telah sempurnakan kejadian Jangan kemana-mana bukan dulu. kepadanya roh dalam kurung ciptaan. Nih, Iya, baca terus As-Sad jangan kemana-mana ayat 72 dalam kurung ciptaan. Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Itu As-Sad ayat 72. Itu aku tadi hanya menyinggung ada kata di kurung ditulis, saya baca-baca dari orang, itulah dari penerjemah, dari penafsir. Saya baca dari penafsir kata itu.
Di dalam teks originalnya tidak ada itu. Saya Ya, baca ya, itu. ya, terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Itu kan topiknya itu tadi, Bentar. iya kan? Itu Al-Azhabnya, weh. Kok diem? Surat Sad ayat 72. Surat enggak, Al-Ahzab itu tadi mana di itunya? Ah, ya saya baca ya. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh bukan itunya maksud dalam saya. kurung Tanda ciptaan, turun di Al-Ahzabnya mana? iya kan? Kok iya kan? Tadi mak begini, tadi saya menyinggung kata cipta. Apa yang disinggung? Kasih Apa yang contoh nih ayatnya yang di Bentar, saya cari, ya kan saya yang bentar, ditulis bentar, dalam bentar, kurung. ya. Lalu saya baca-baca dan pelajari bahwa itu adalah penafsir yang membuat kata-kata. Saya baca-baca di Google itu. Semua sekarang bisa dilacak kan? Terbuka Iya, terus dunia di ini. surat Al-Ahzab 61